Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you are in good condition today. So you can do the activities well. Selamat datang anak-anakku kelas 11 baik jurusan keperawatan, analis serta farmasi. Bertemu lagi dengan materi pembelajaran jarak jauh SMK Kesehatan Nurul Umah Babat kali ini di mata pelajaran bahasa Inggris tahun pelajaran 2020-2021. Semoga pada materi yang keempat ini ya, yang keempat tapi chapter 3 ya. Di chapter 3 ini nanti kita akan bertambah wawasannya terkait dengan materi baru yang akan nanti kita pelajari. Cuma sebelum kita mulai pelajaran kali ini, pembelajaran jarak jauh kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama semoga apa yang kita cita-citakan akan terkabul pada masanya suatu saat nanti. Al-hadiniya wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Okay, pray finish. Okay, students, today we will discuss about the new material, the second material or chapter 2 we have discussed this last week. Today we will learn the new material about the invitation ya, tentang undangan ya. Seperti apa undangannya? Nanti kita akan belajar lebih detail. Di awal pertemuan ini, di awal video ini, saya tetap selalu mengingatkan pada kita semuanya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan pakai sabun. Dan jangan keluar rumah anak-anakku jika tidak sangat perlu sekali, karena untuk menghindari tertular dan menulari orang lain seperti itu. Nah, kita kembali pada materi kita. What is the material? Nah, this is the material chapter 3, party time. Chapter 3, tapi kalau di akun YouTube saya itu sudah materi keempat ya, tapi ini saya ringkas di chapter 3 ya, party time. Saatnya pesta. Jadi kita akan belajar tentang caranya membuat undangan. Ya, ini saya buatkan sedikit contoh ya, atau loop ya. Kemudian kompetensi dasarnya ada 3.16 menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk undangan resmi dengan memberi dan meminta informasi terkait kegiatan sekolah, tempat kerja, dan konteks penggunaannya. Nah, 3.16 ini menganalisis fungsi sosial, kemudian 4.16 ini adalah menyusun teks khusus itu. Jadi kalau 3.16 ini adalah pengetahuannya, 4.16 ini adalah keterampilannya. Jadi 4.16 ini nanti kita diharapkan membuat undangan resmi anak-anak. Seperti itu ya. Kemudian building blocks, types of invitation. Jenis-jenis undangan ada formal, ada informal ya. Kemudian yang formal invitation menurut Webster itu bahwasanya undangan resmi itu atau undangan formal itu adalah undangan yang penulisannya atau form dan di dalamnya baik itu gaya bahasa, baik itu kesepakatan, baik itu tone-nya atau stylenya itu sudah disepakati bersama-sama. Karena di situ ada norma, ada kesepakatan bersama yang harus dipahami atau disepakati tentang surat menyurat ya. Seperti contoh atau tentang undangan, tentang undangan ya. Seperti contoh undangan opening of a school, pembukaan sekolah, itu ada undangan resminya. Kemudian an invitation to a graduation ceremony, undangan pada graduation ceremony ya, perpisahan ya, upacara perpisahan, sama undangan pada an invitation to a wedding, ada pernikahan. Jadi di dalamnya itu ada struktur undangan yang mana memang sudah ada aturannya, sudah diatur ya, dan sudah baku ya, sudah
harus sesuai dengan standar surat menyurat atau standar undangan formal. Kemudian common format of a formal invitation. Jadi format umum dalam undangan resmi atau undangan formal itu ada first line di paragraf pertama itu ada nama orang yang mengundang, kemudian yang kedua baris kedua itu ada the request for participation, artinya apa ya, permintaan dari partisipasinya, dari permintaan untuk mengikuti atau menghadiri gitu ya. Kemudian yang ketiga itu the third line is the name of the person invited, nama yang diundang gitu ya. Kemudian the fourth line is the occasion of for invitation. Yang keempat itu occasionnya itu apa, maksudnya acaranya itu. Kemudian the fifth line is the time and date the occasion. Jadi fifth line itu kelima, baris kelima di situ nanti ada waktu dan tempat dari acara tersebut ya. Kemudian yang keenam the sixth line is place of the occasion, tempat ya. Kemudian the last line is the request for reply. Artinya yang keenam yang terakhir itu adalah permintaan untuk membalas ya. Artinya nanti bisa atau tidak. Di bawah nanti akan saya jelaskan detail. Nah, there is social function by the invitation. Jadi fungsi sosialnya ada inviting people to formal and social event. Di fungsi sosialnya ada mengundang seseorang pada kegiatan formal atau event-event sosial. Kemudian karakteristik kebahasaannya di situ simple, sederhana ya, precise, artinya langsung, to the point, atau presisi, dan concise words, ya, concise words. Kemudian ada detail information, the tone should be friendly and sincere ya. Jadi penulisannya harus friendly, harus lebih ramah ya, dan seterusnya ya. Kemudian ada format of layout. Format layout sendiri di sini isi dari undangan tersebut ada address of the addresser and the addressee. Jadi ada alamat dari penerima atau pengirim ya. Ada salutation dan bodinya atau tubuh surat atau batang undangan itu ada state for whom the invitation is and by who it is given. Jadi menyatakan untuk siapa undangan itu diberikan ya. Yang kedua itu ada reason of invitation, alasan ya. Alasan undangan tersebut ada date, time, place, RSVP. Ya, RSVP itu asli dari bahasa Prancis, Répondez s'il vous plaît, which mean please reply. RSVP itu kalau bahasa Indonesianya tolong hubungi kalau bisa atau tidak gitu ya. Tolong kasih tahu bisa atau tidak, atau balas bisa atau tidak. Kemudian signature, tanda tangan ya, dan seterusnya ya. Kemudian ini saya dibuat ini ya, contoh example of formal invitation ya. Cuma sebelum itu kita harus pahami bahwa formal invitation ini ya, formal invitation ini yang did you know ini ya, formal invitation are written on cards. The text is written in calligraphic style. Jadi undangan formal itu biasanya ditulis di kartu dan tulisannya biasanya ditulis dengan kaligrafi style seperti ini ya. Seperti yang ada di sini, ini tulisannya biasanya seperti ini ya. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, ada RSVP, Edu, dan nomor HP yang bisa dihubungi. Nah, kemudian, ini yang saya jelaskan, invitation to a wedding ya. Mr. and Mrs. Pujianto. Nah, di situ adalah name of the host. Cordially request the pleasure of your company. Nah, jadi Bu Pujianto dan Pak Pujianto dan Bu Pujianto di situ kan request the pleasure of your company on the wedding ceremony of their daughter. Jadi Pak Pujianto dan Bu Pujianto itu mengundang kamu untuk menghadiri the wedding ceremony of their daughter, untuk menghadiri upacara atau pesta pernikahannya dari anak perempuannya gitu. Jadi yang atas itu name of the host, yang kedua pricing the invitation, the kind of event. Jadi yang ketiga itu adalah tentang apa eventnya itu, acaranya tentang apa. Itu yang digarisbawahi adalah tentang the wedding ceremony.
ya, upacara atau upacara pernikahan ya. Kemudian name of the host tadi itu adalah yang mengundang ya. Kemudian pressing the invitation itu kata-kata ini ya, frase yang biasa digunakan untuk kemudian the kind of event sudah ya, tadi ada date, ya, date itu tanggal seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian time, ada venue, itu tempat ya. Venue itu tempat di mana itu akan diselenggarakan ya. Next, special instruction, ada instruksi spesial di situ. Bunyinya di situ, dinner will be served at 9 p.m. Makan malam akan disediakan atau disajikan pada jam 8 malam. Pada di situ ada RSVP di situ untuk informasi bisa hadir atau tidak silakan kontak Yani ya, ada nomor HP-nya ya. Atau bisa kirim ke email. Jadi di sini ada Yani, di sini adalah yang dipasrai bisa atau tidak yang diundang itu hadir ya. Jadi harus merespon ketika dikirim undangan, itu harus mengirim balasan, bisa lewat HP, bisa lewat email, bisa atau tidak ya. Request to respond. Jadi itu undangan formal, beda dengan undangannya orang Jawa. Orang Jawa kalau ngundang itu berarti kan ngundang ya, harus datang. Soalnya kan ya ada budaya-budaya buwuh itu tadi ya, dan seterusnya. Nah, next, responding to formal invitation ya. Merespon undangan formal. Jadi formal invitation should be respond within 3 days. Jadi undangan formal itu harus direspon atau dibalas sejak 3 hari, selama 3 hari sejak undangan itu dikirimnya. Replies are written in the third person. Replies atau balasan itu ditulis oleh orang ketiga. Jadi balasan juga have to be handwritten. Balasan juga harus ditulis tangan. Reason should be briefly stated for declining the invitation. Jadi alasan harus jelas dicantumkan ya, for declining the invitation. Kenapa menolak undangan tersebut? Itu undangan resmi. Jadi kenapa kok nggak bisa hadir, harus ditulis. Contoh ya, acceptance ya. Ketika undangan itu menerima, Mr. and Mrs. Heru Utomo accept with pleasure the kind of invitation of Mr. and Mrs. Pujianto to the wedding ceremony of their daughter on Friday, the 20th of December at 7 o'clock. Mr. and Mrs. Wibowo accept the invitation with pleasure. Jadi uh, uh, Pak Eri Utomo menerima dengan senang hati undangan dari Pak Pujianto dan Bu Pujianto untuk menghadiri pesta pernikahan anaknya dan seterusnya ya. Kemudian ketika kita menolak atau regretting atau declining the invitation tadi, maka Mr. and Mrs. Sitimorang regret that they are unable to accept the kind of invitation of Mr. and Mrs. Pujianto on Friday. Ya, due to the prior engagement ya. Jadi alasannya harus jelas. Ada jelas, Mr. and Mrs. Wibowo regret to decline the invitation due to health reason. Jadi ada alasan kesehatan, jadi nggak bisa hadir ya. Itu undangan resmi ya. Jadi harus menghubungi RSVP tadi untuk mengkonfirmasi bisa hadir atau tidak ya. Itu ya. Kemudian responding card, ini adalah kartunya ya. Responding card become with invitation. Card comes with invitation card. The card should preferably by handwritten. Jadi kartu yang dikirim itu harus ditulis tangan ya. Ngirimnya ke siapa ya? Ke RSVP tadi, bisa lewat HP, bisa lewat email tadi ya. Jadi attend itu menghadiri, unable to attend itu tidak bisa menghadiri. Jadi yang dikosong itu adalah nama orang yang diundang tadi ya. Orang-orang yang apa? Orang yang diundang itu menuliskan alasannya dan seperti ini ya. Kalau accept atau menerima seperti apa, kalau menolak seperti apa. Itu ya. Itu formatnya. Kemudian terima kasih anak-anakku, itulah materi singkat tentang undangan resmi ya. Tugas kalian selanjutnya adalah
Silakan carilah undangan resmi yang ada di internet mungkin, atau ada di buku atau di media yang lain. Kemudian buatlah undangan, kemudian desainlah undangan itu sebagus mungkin, dan undangannya harus menggunakan eh, tulisan yang baku, karena memang undangan yang saya minta ini adalah undangan resmi. Jadi boleh tentang pernikahan dan yang lain-lain, intinya undangan itu harus resmi dengan berpatokan pada penjelasan saya di atas tentang bagaimana menulis undangan resmi. Dan bisa juga dicari dari sumber-sumber lain, dan nanti materi ini akan saya upload dengan pendamping atau modul materi yang lebih lengkap terkait dengan uh, undangan. Terima kasih, thank you very much. Sebelum kita akhiri pelajaran jarak jauh kali ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Semoga apa yang kita cita-citakan di masa yang akan datang akan terkabul. Marilah kita berdoa sebelum menutup pelajaran ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Thank you very much. See you next material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.